Rangkaian acara Natal 2020 Anak Sekolah Minggu GKI Coyudan, Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Untuk kegiatan kelas kecil 0-2 SD, yaitu lomba foto 29 November sampai 13 Desember 2020. Lomba menghias pohon Natal tanggal 6-15 Desember 2020. Ibadah kelas kecil Minggu 20 Desember 2020 pukul 16 via Zoom dan YouTube dengan pembicara Ibu Novia Wahyuningsih. Untuk kegiatan kelas besar, kelas 3 SD sampai 1 SMP, yaitu lomba membuat konten Instagram 29 November sampai 13 Desember 2020. Game Kahoot 13 Desember 2020 pukul 17. Ibadah kelas besar Minggu 20 Desember 2020 pukul 17 via Zoom dan YouTube dengan pembicara Saudari Cynthia Juliani. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKI Coyudan. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Kak Dina berharap hari ini semuanya tetap semangat untuk mengikuti Sekolah Minggu Online. Juga semuanya tetap sehat. Nah, hari ini semuanya sudah selesai ulangan akhir semester kan ya? Pasti kalian bersuka cita karena sudah lega. Sudah bisa mengikuti ulangan akhir semester dan bebas belajar tentunya. Oke, kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari Kak Adi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik, kita semua pasti akan bersuka karena hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat belajar firman Tuhan, juga memuji Tuhan. Nah, hati kita yang bersuka itu harus kita syukuri karena Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, mengizinkan kita untuk dapat melihat, menghirup udara yang segar. Untuk itu, yuk sama-sama kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kami semua masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk dapat kembali memuji Tuhan dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di sepanjang sekolah minggu kami hari ini, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita sebentar lagi akan sama-sama belajar firman Tuhan, tapi kita akan menyanyikan satu lagu dulu. Lagunya Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari,
Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, kita harus terus rajin belajar dari kitab suci, juga rajin berdoa. Nah, sekarang kita akan bersiap untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya ya. Oke, sebelum kita sama-sama membaca bagian Alkitab yang akan kita pelajari hari ini, mari sama-sama kita memperhatikan gambar-gambar nantinya akan muncul ya di layar ini. Ada gambar orang yang sedang menari, ada gambar orang yang sedang bernyanyi, bersorak, dan bertepuk tangan. Mereka bernyanyi, mereka menari, mereka bersorak, dan mereka bertepuk tangan karena mereka bersuka cita. Atau mereka merayakan sesuatu, tandanya mereka sedang bersyukur atas apa yang mereka raih, gitu ya. Nah, lalu apa kaitannya gambar-gambar tadi dengan cerita firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca hari ini? Nanti kita lihat sama-sama ya. Yuk, sekarang adik-adik buka Alkitabnya di Perjanjian Baru di kitab Injil Lukas, pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-46 sampai ke-56. Tapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca dari ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-49. Kak Dina akan bacakan ya, adik-adik dengarkan dan simak. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca di Alkitab, bagian ini diberi judul Nyanyian Pujian Maria. Nah, sekarang kita ingat dulu ya firman Tuhan minggu lalu. Di kelas besar Kak Dina juga yang bercerita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Maria dan Elizabeth itu berbahagia ya. Mereka berbahagia karena mereka dipakai oleh Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan untuk sesuatu perbuatan yang agung, yang mulia, yang besar. Ya, mereka berbahagia. Nah, rasa bahagianya Maria itulah yang Maria ungkapkan di dalam pasal 1 ayat 46 sampai yang ke-56 ini. Ini merupakan, kalau bisa dibilang, lirik lagu dari nyanyiannya Maria. Cuma memang saat ini kita nggak ngerti ya bagaimana waktu itu nada yang dinyanyikan oleh Maria. Kak Dina membayangkan pasti suara Maria merdu banget gitu ya, merdu sekali menyanyikan lirik-lirik lagu ini. Sebab lirik ini dinyanyikan dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan yang sudah memakai Maria, hambanya yang lemah, hambanya yang mungkin dipandang oleh orang lain itu tidak berguna, tetapi Tuhan mau memakai Maria ini masuk dalam rencana Tuhan yang besar, yaitu Maria diizinkan Tuhan
Maria dipercaya oleh Tuhan mengandung bayi Yesus, ya. Nah, melalui pujian Maria ini dia mengungkapkan betapa jiwanya. Nah, dia bersyukur, dia sangat bersukacita sampai dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya ungkapan kebahagiaannya itu sungguh luar biasa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih Maria sebagai ibu dari seorang juru selamat. Kalau kita ingat ya dari pelajaran minggu lalu bahwa Maria bersukacita, Maria berbahagia karena Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang ibu, seorang juru selamat. Nah, adik-adik, Maria menyadari bahwa nantinya perjalanan Maria itu untuk menjadi seorang ibu Yesus itu tidak mudah. Tetapi tetap saja Maria bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak menghilangkan sukacitanya, tidak menghilangkan kegembiraannya, tidak menghilangkan rasa syukurnya. Bahkan dia tidak mengeluh meskipun jalan yang akan dia lalui nanti tidaklah mudah. Tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia memuji nama Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari apa yang Maria lakukan ini, meskipun keadaannya tidak mudah, meskipun keadaannya tidak selalu baik, tetapi kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang besar, melakukan sesuatu hal yang akan membawa nama Tuhan dimuliakan, kita patut bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan, ya. Hari ini pelajaran ini sangat jarang ya adik-adik kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, maka dari itu kita akan sama-sama belajar dari apa yang Maria lakukan ini, bahwa meskipun keadaannya sulit, meskipun keadaannya tidak baik, kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh melakukan sesuatu yang baik, itu juga bukan berarti bahwa kita mampu atau kita kuat, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari pujian Maria ini yang mengungkapkan rasa sukacitanya dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Seperti yang Kak Dina bilang tadi di awal, bahwa mari kita sama-sama terus bersyukur kepada Tuhan akan segala hal yang kita hadapi. Apalagi di waktu-waktu ini ya adik-adik, tidak mudah buat kita semua untuk melalui masa-masa pandemi ini. Adik-adik harus belajar online, belajarnya di rumah, tidak bertemu teman, tidak bertemu guru, dan pasti ada banyak kesulitan yang adik-adik temui dalam memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Tetapi kita tetap bersyukur, adik-adik harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena adik-adik masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan lancar, karena rata-rata semuanya tinggal di kota ya, anak-anak sekolah minggu di Coyudan, jadi masih bisa mengakses internet dengan mudah, punya alatnya. Coba bayangkan bagaimana teman-teman kita yang tinggal jauh di pedesaan atau di pedalaman, mereka juga harus mengikuti sekolah online, tetapi mereka harus berjalan jauh mencari signal supaya bisa membuka pelajaran-pelajaran, bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru mereka ataupun oleh stasiun televisi yang memberikan pelajaran-pelajaran secara umum. Nah, untuk itulah apapun keadaan kita saat ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah,
Itu yang Kak Dina pesankan ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang di masa-masa saat ini sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini? Adik-adik bisa melakukan sesuatu yang baik di sekitar adik-adik. Sama ya dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita melakukan sesuatu untuk membuat orang-orang di sekitar kita bahagia, untuk membuat orang-orang di sekitar kita merasa senang. Nah, hari ini kita mau mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa apa yang boleh kita lakukan itu semua karena Tuhan baik. Karena Tuhan sudah begitu banyak memberikan berkat kepada kita. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik karena kita misalnya punya uang, atau misalnya kita punya alat yang canggih gitu ya. Bukan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang baik. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk orang-orang di sekitar adik-adik? Pertama, kalau yang punya adik, bisa tuh membantu adiknya belajar. Yang kesulitan misalnya, kesulitan untuk pelajaran matematika, atau kesulitan pelajaran biasanya tuh bahasa Mandarin atau bahasa Inggris gitu ya. Nah, yang punya adik, kalau ditanyain adiknya, gimana nih Kak, jangan sana belajar sendiri, jangan begitu ya. Tapi, ayo sama-sama, mari sini, Kakak ajarin, gitu ya. Nah, itu hal yang sederhana, tetapi hal yang baik. Nah, adik-adik melakukan itu bukan karena, sini, tak ajarin, aku pinter kok, gitu ya. Nggak seperti itu. Tetapi adik-adik harus punya pengertian bahwa kemampuan, kepandaian yang adik-adik miliki itu asalnya dari Tuhan, dan adik-adik melakukan mengajari adiknya yang kesulitan pelajaran itu sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena adik-adik sudah diberi kemampuan oleh Tuhan untuk pandai dalam beberapa mata pelajaran gitu. Itu salah satu contoh. Yang lainnya nanti adik-adik bisa lihat ya, apa-apa sih, misalnya bisa membantu mama mengerjakan hal-hal kecil di rumah. Misalnya kalau mama minta tolong ambilkan minum, atau tolong dong bawakan piring ini ke belakang, ke dapur, atau tolong dong cucikan piring atau gelas, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan kalau orang dewasa bilang ikhlas, ya, dengan senang hati. Begitu adik-adik ya, itulah pelajaran yang bisa kita tarik, bisa kita teladani dari perikop pujian, nyanyian pujian Maria ini. Dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-46 sampai 56. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalannya masih diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama, di ayatnya yang ke-46 dan 47, yang bunyinya begini. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, itulah ayat hafalan kita hari ini. Nah, sebagai lagu penutup, kita akan pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Ya, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan ingat ya bahwa ungkapan rasa syukur kita itu harus lahir dari hati kita yang paling dalam, supaya Tuhan dimuliakan dan membuat hati Tuhan juga senang ya adik-adik. Yuk kita sama-sama menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini boleh sama-sama belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk selalu dapat melakukan hal-hal yang baik, tetapi kami melakukannya dengan sukacita, untuk ingat supaya kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kami juga tidak menjadi anak-anak yang sombong kalau kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di sekolah minggu online minggu depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.